semua lebih banyak lika-likunya ya tentunya, dimana kita dapat capek bareng, terus kita juga dapat deg-degan bareng, kita dapat bingung bareng. Tapi di balik itu semua kita juga dapat banyak pengalaman baru di KIP, dimana di KIP ini kita punya tim-tim yang hebat tentunya. Dari anak magang S5 sendiri memang orangnya tuh suportif ya, dan mereka juga antusias terhadap proyek-proyek KIP yang diadakan oleh KIP sendiri. Yang pertama, aku merasa senang karena bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dan gak cuma dari jurusan psikologi aja. Yang kedua, aku juga senang bisa ketemu dengan kakak staf yang luar biasa, yang sangat membantu dan sangat suportif, dan juga pastinya Pak Eko yang selalu mendukung kita semua di sini sebagai magangers di season 5. Perasaan senangnya sih ya bisa bertemu dengan teman-teman magang dari berbagai daerah di Indonesia, kemudian juga bisa bekerja sama, saling bertukar pikiran, sharing, berbagi pengalaman juga, saling belajar gitu ya satu sama lain, dan juga memahami karakter dari masing-masing temannya. Pastinya senang ya, karena di sini memiliki banyak kesempatan untuk improve dan juga diberi kepercayaan untuk berpartisipasi dalam acara-acara pentingnya QIP. Nah, selain itu acaranya juga dilaksanakan secara online, jadi walaupun tidak menutup kemungkinan kita akan diajak berpartisipasi dalam acara offline-nya. Nah, namun di satu sisi saya juga pernah merasa kaget karena sebelumnya tidak pernah mengikuti organisasi apapun. Nah, saya bersyukur di sini dapat diberi kesempatan untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Ada senengnya, tapi juga ada kagetnya. Senengnya itu karena di QIP ini aku dapat banyak hal baru yang gak didapetin semasa kuliah. Selain itu kita juga dapat training, dan hal itu pun bisa berguna untuk kita di dunia kerja besok. Kagetnya itu karena pas awal-awal belum terbiasa dengan kesibukan yang ada, sehingga belum bisa bagi waktu dengan baik. Terus semenjak magang juga beberapa kali aku keluar dari zona nyaman dan banyak belajar secara praktek hal-hal yang sebelumnya gak biasa aku lakuin. Tentunya ada banyak sekali, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun menyedihkan. Namun yang terutama aku ingin mengucapkan rasa syukur dan juga terima kasihku kepada QIP karena telah menjadi perusahaan atau lembaga yang benar-benar menghargai potensi dan juga memberikan aku kesempatan untuk mengembangkan hard skill maupun soft skill yang tentunya akan sangat bermanfaat buat aku ketika aku benar-benar masuk di dunia kerja yang sesungguhnya nantinya. Ketika melakukan coach karir dengan Pak Eko, di mana kita bisa lebih mengenal diri kita dari hasil psikotes kita, dan juga kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk diri kita untuk mencapai goals kita. Selain itu, aku juga menyukai sesi UMI di mana kita saling berbagi dan sharing dengan teman satu divisi kita terkait pengalaman yang ada di masa lalu kita, baik itu up atau endonya dalam hidup kita. Dari situ kita bisa saling mengenal satu sama lain dan tahu seperti apa teman divisi kita, dan juga saling menyemangati satu sama lain. Terkait dengan time management. Nah, di sini nih kadang saya masih merasa bingung bagaimana cara membagi waktu antara penyelesaian tugas magang dengan aktivitas real life saya. Nah, dulu ini saya sering banget berlarut-larut dalam salah satu hal atau memberatkan dalam salah satu halnya, yang mana itu sebenarnya masih bisa diakalin. Nah, dari pengalaman itu saya belajar untuk tidak melebih-lebihkan suatu hal dan juga berani untuk mengambil keputusan. Nah, selain itu saya juga berusaha untuk tidak berlarut-larut dalam pikiran yang justru akan semakin memberatkan segalanya di kemudian hari. Sewaktu latihan membuat report interview, jadi aku pribadi punya kelemahan belum bisa kerja secara cepat dan kurang bisa multitasking. Jadi kalau untuk mengerjakan report interview itu butuh waktu yang lebih, bahkan sampai melebihi waktu deadline yang udah ditentukan. Padahal di luar report interview itu masih ada agenda-agenda lain, jadi aku merasa kesulitan untuk membagi waktu. Tapi dari situ aku belajar bahwa gimana sih caranya buat memanajemen waktu dengan lebih baik lagi. Ketika sesi sharing untuk mencurahkan keluh kesah selama magang di QIP, saat itu aku mencurahkan isi hatiku bahwa aktivitas di QIP itu terlalu beberapa waktu sebelumnya itu cukup memakan waktu di hari libur seperti weekend gitu, sehingga membuat aku tidak punya waktu untuk me time atau mengurus kehidupan pribadi aku begitu. Dan saat itu langsung
counter balik sama Pak Eko, dan itu memberikan aku agak shock dan juga agak kurang enak sih di hati. Namun aku berusaha untuk tidak membiarkan emosiku saat itu mengambil kendali atas hal yang aku ucapkan, dan aku berusaha menangkap tanggapan Pak Eko itu sebagai motivasi aku untuk bisa lebih manajemen waktu. Acara ulang tahun QIP sih ya, yang ke-22 tahun, karena di situ kita menyelenggarakan berbagai macam acara, mulai dari TPA 5.000 untuk umum dan siswa, kemudian juga webinar dengan berbagai topik. Dan di sini sangat hektik banget, bekerja sama dengan internalnya, juga bekerja sama dengan eksternal. Jadi dari narasumber juga ya bekerja sama, dan dengan teman-teman magang juga bekerja sama, berbagi tugas, mencapai target, dan juga pelaksanaannya, latihan dan segala macamnya. Jadi sangat hektik banget pada momen ulang tahun QIP yang ke-22 tahun. Waktu AMT mungkin, waktu AMT itu kan ada yang namanya feedback sharing gitu, dimana di feedback sharing ini kita menjadi bisa lebih kenal dengan tim-tim kita gitu, tanpa adanya keterbatasan gitu. Kita menjadi tahu karakter orang-orang itu seperti apa yang dirasakan orang-orang, bagaimana pengalamannya, itu kita dapatkan di sesi feedback sharing tersebut. Semuanya itu sangat bermanfaat dan pastinya sangat membantu aku, baik itu dari sesi pelatihannya, aktivitas sehari-harinya, maupun kegiatan rutin tiap bulan seperti SNSD. Itu cukup membantu karena kita bisa belajar bagaimana merencanakan suatu kegiatan. Kita juga bisa belajar bagaimana memberikan psikotes, melakukan psikotes dengan orang. Kita juga belajar bagaimana interview, dan menurut aku itu sangat berguna bagi aku di dunia kerja nanti. CNC ya, dimana sebagai generasi muda, CNC ini sangat dibutuhkan untuk dunia kerja ke depannya, di mana anak muda ini dipersiapkan menjadi seorang leader gitu, di mana kita mengenali bawahan kita, bagaimana kita mengondisikan diri kita untuk memimpin sebuah organisasi, itu juga dipelajari di CNC. Tentunya hal itu sangat berguna untuk anak-anak muda seperti anak magang S5 gitu. CNC, saya merasa bahwa CNC ini benar-benar memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas diri aku yang saat itu sebagai ketua angkatan, karena di dalam CNC ini saya belajar mengenai cara mengembangkan bawahan, kemudian cara berperilaku sebagai atasan yang tepat seperti itu. Quantum Teaching, aku belajar banyak bagaimana menjadi trainer yang baik dan bagaimana cara menyampaikan materi dengan tidak membosankan. CNC karena kita di sana diberi kesempatan untuk mempelajari terkait dengan leadership yang bahkan sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Nah, materinya itu tuh sangat padat dan juga dikemas secara sederhana, yang mana itu tuh sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari maupun di dunia kerja besok. PEP, kemudian Quantum Teaching, dan juga Coaching Career and Counseling for Leader. Jadi mulai dari bagaimana cara kita memahami diri sendiri dan juga mencapai tujuan, kemudian juga bagaimana cara berbagi dan mengajar kepada orang lain, dan juga menjadi pemimpin yang efektif. Menarik, mantap betul. Banyak ilmu, Penuh dengan pengalaman. Tetap istimewa seperti Jogja. Roller coaster.